Wacau, Horas, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada saat ini. Salam planter. Oke, kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit informasi mengenai seputar dunia perkebunan kelapa sawit. Oke, Nephrolepis biserata mungkin tidak asing dan mungkin juga asing bagi kalian yang sudah pernah mendengarkan ataupun yang belum pernah mendengarkan. Oke, jadi Nephrolepis biserata ini satu sisi bisa disebut sebagai gulma dan satu sisi bisa disebut juga sebagai cover crop ataupun tanaman penutup tanah. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya akan coba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gulma. Oke, ini adalah batang ataupun pokok kelapa sawit yang tingginya lebih dari 10 meter dan umur dari tanaman ini sudah lebih dari 15 tahun. Oke, di perkebunan kelapa sawit itu ataupun di areal perkebunan kelapa sawit itu ada yang dinamakan piringan. Piringan adalah kawasan sekitar pokok yang membentuk lingkaran, dan dimana ini adalah kawasan yang harus dijaga perawatannya. Jadi contoh kasus kita lihat di sini, kondisi piringan di sini sangat bersih, menandakan bahwa perawatan di sini ataupun pengendalian gulma di sini cukup baik. Oke, dan ada juga yang dinamakan pasar pikul. Pasar pikul sepanjang jalan ini adalah jalan yang digunakan oleh pemanen untuk mengelangsir buah kalau pada saat itu adalah aktivitas panen. Dan kalau aktivitas lain seperti pemupukan ataupun penyemprotan, jalan ini adalah areal yang biasanya dilewati oleh karyawan yang bekerja di bidang-bidang tersebut. Oke, geng, jadi seperti yang saya katakan tadi, secara sederhananya gulma itu pengertiannya adalah setiap tumbuhan ataupun tanaman yang berada di sekitar piringan atau kawasan lingkaran ini itu disebut dengan gulma. Sepanjang dia tidak ada di sekitar piringan ini, maka dia belum bisa dikategorikan sebagai gulma. Oke, jadi gulma itu pada umumnya dia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah noxious weed. Noxious weed itu adalah gulma yang tidak diinginkan seperti berikut: Asistasia gangetica atau yang dikenal sebagai rumput Israel, Glidemia hirta atau yang dikenal sebagai kutu babi, dan Imperata cylindrica atau yang dikenal sebagai alang-alang. Oke, sedangkan yang kedua adalah acceptable weed, yang artinya gulma yang dapat diterima kehadirannya di sekitar areal tanaman utama. Oke, jadi contohnya adalah seperti Nephrolepis ini. Makanya kadang kalau kita lihat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit, oh kenapa sih banyak Nephrolepis yang tumbuh dibiarkan seolah-olah dia tidak dirawat ataupun dilakukan penyemprotan di areal perkebunan tersebut. Jadi itu adalah persepsi yang salah, kawan-kawan. Oke, jadi itulah tadi kenapa saya katakan Nephrolepis itu dia bisa menjadi dua fungsi, bisa sebagai gulma dan bisa juga dikatakan sebagai cover crop. Cover crop adalah ketika dia tumbuh di sekitar daerah antar pokok ini, oke, ataupun di sekitar gawangan mati. Oke, gawangan mati, di sanalah dia dikatakan sebagai cover crop ataupun tanaman penutup tanah. Sedangkan ketika dia tumbuh di sekitar piringan ini tadi, maka dia harus dikendalikan dan dia dikategorikan sebagai gulma. Oke, geng. Jadi
Mengapa di Nephrolepis bisserata ini pertumbuhannya dibiarkan di area perkebunan? Yang pertama adalah karena dengan adanya Nephrolepis bisserata ini, dia bisa menjaga kelembapan yang ada di areal ini, ya, kelembapan tanah yang ada di areal ini. Jadi fungsi lainnya juga dia bisa menjaga kadar air tanah agar tetap stabil di dalam tanah. Dimana kita tahu kelapa sawit ini adalah salah satu jenis tanaman yang cukup banyak membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Jadi oleh karena itulah dia mengapa Nephrolepis ini seminimal mungkin dielakkan penyemprotannya sepanjang dia pertumbuhannya berada di areal gawangan mati dan bukan di areal piringan ataupun di areal pasar pikul. Oke geng, jadi sedikit berbalik ke tadi mengenai noxious weed ataupun gulma yang tidak diinginkan. Kenapa dia disebut gulma yang tidak diinginkan? Karena kemampuan bersaingnya dengan tanaman utama tadi ataupun si kelapa sawit tadi sangat tinggi, dimana persaingan unsur hara, cahaya matahari, dan unsur-unsur lainnya itu si noxious weed ini sangat memberikan tekanan kepada si tanaman utama. Oleh karena itulah dikatakan sebagai noxious weed. Fungsi ataupun manfaat yang berikutnya adalah Nephrolepis ini bisa membantu untuk mengurangi terjadinya erosi tanah atau pengikisan tanah yang berlebihan. Jadi dia akan bertugas untuk mengikat tanah agar tetap stabil dan tidak terjadi pengikisan yang berlebihan. Jadi sedikit informasi juga kawan-kawan, untuk kondisi tanaman sawit yang sudah seperti ini, biasanya naungan akan semakin rapat yang mengakibatkan pada umumnya ya, jumlah tumbuhan atau tanaman yang tumbuh itu akan sedikit, dimana sebenarnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar areal kelapa sawit ini bisa kita manfaatkan ataupun bisa dimanfaatkan untuk pengikat tanah. Salah satunya tadi seperti Nephrolepis bisserata ini. Jadi dia berfungsi untuk mencegah terjadinya pengikisan tanah ataupun erosi yang berlebihan, apalagi dia kalau di areal perbukitan. Oke, jadi ketika noxious weed itu dia berada di gawangan mati, gawangan mati ini dia wajib harus dikendalikan. Berbeda dengan Nephrolepis bisserata ini, ketika dia tumbuh seperti kita lihat ini di gawangan mati, dia harus dibiarkan karena dia adalah salah satu tanaman yang membantu ataupun memberikan fungsi yang baik terhadap si tanaman utama tadi ataupun si kelapa sawit tadi. Oke kawan-kawan, jadi itulah beberapa fungsi ataupun manfaat dari adanya Nephrolepis bisserata di areal perkebunan kelapa sawit. Oke, semoga informasi ini bisa membantu ataupun memberikan sedikit manfaat buat kalian yang mungkin yang bertanya-tanya mengapa Nephrolepis banyak tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit, seolah-olah dia dibiarkan ataupun tidak dirawat. Oke kawan-kawan, sekian dulu, semoga hari kalian selalu cerah dan bahagia. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wacau, horas.